Antara kujang dan keris ini nggak boleh dipisah. Kalau dipisah ini bahaya. Makanya Belanda ini memisah kujang dan keris. Kujang buat orang Sunda, keris buat orang Jawa. Ini kerjaannya Helbert de Jager, ahli sandi Belanda. Makanya dia bikin Kidung Sundayana palsu tentang perang Bubat. Jadi perang Bubat itu sebenarnya nggak ada? Nggak ada, itu kisah palsu, kisah fiktif. Perang Bubat itu dibuat oleh ahli sandi Belanda Helbert de Jager. Dia bikin Kidung Sundayana palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sekarang kita masih bersama Ki Santang Salakadomas yang saya alhamdulillah beruntung banget bisa nemuin beliau nih, karena beliau kalau menurut saya ahli banget tentang sejarah-sejarah Nusantara, terutama sejarah dunia lah pada umumnya, khususnya sejarah Nusantara. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang negara. Pertanyaan pertama saya, kenapa lambang negara kita itu merah putih? Ya. Dari sejarah, dari pengetahuan yang Ki Santang tahu itu dari mana awalnya? Ya. Jadi merah dan putih itu kan lambang negara kita nih. Iya. Ini filosofinya sangat tinggi. Merah dan putih. Ya kan? Merah itu ra, putih itu naga. Nah, bahasa itu dibalik. Naga, ra. Negara. Iya. Putih, merah. Padahal itu aslinya adalah merah dan putih. Kayak black list gitu ya. Itu kan list black, daftar hitam. Putih itu naga. Naga itu air. Air itu ibu. Oh, air itu ibu ya? Air itu ibu. Merah itu ra. Ra itu Rama, bapak Nabi Adam alaihissalam. Jadi merah putih itu Lingga dan Yoni. Lingga itu kan simbol Nabi Adam. Lingga itulah yang galuh, leluhur inti agung. Yoni itu Sayyidah Siti Hawa, ibu. Makanya merah dan putih ini naga dan ra. Ini yang kadang-kadang kita belum tahu filosofi daripada lambang Indonesia, yaitu merah dan putih. Padahal itu lambang dari zaman Nabi Adam. Oh. Ketika Nabi Adam menjadi Rama, lalu Nabi Sid menjadi Ratu. Jadi awal pertama sistem pemerintahan di dunia, yaitu di zaman Nabi Sid dan Nabi Adam. Nabi Sid yaitu Rasi yang menjadi Ratu, lalu Nabi Adam itu menjadi Rama. Itu lambang negaranya adalah merah dan putih. Nah, sebentar. Kenapa akhirnya di benderanya Nabi Muhammad itu hitam dan hijau? Ya, karena hitam dan hijau itu lambang tuanya, fase yang sudah akhir. Oh. Putih itu kalau tua itu menjadi hijau. Kita lihat air itu kalau sudah lama Lumutan. Hijau. Lalu merah saking tuanya menjadi hitam. Batu Yaman. Iya, benar. Di center merah dilihat hitam. Jadi di zaman Nabi Adam itu merah dan putih, di zaman Nabi Muhammad hijau dan hitam. Oh. Putih jadi hijau, merah jadi hitam. Makanya benderanya Nabi Muhammad itu dua warna, hijau dan hitam. Benderanya Nabi Adam merah dan putih. Nah, ini menegaskan bahwa Nabi Adam itu ada di Nusantara, lambang negara kita merah dan putih, naga dan ra. Oh. Itu berkaitan bukti-bukti sejarahnya? Bukti sejarahnya Mungkin dari apa? Dari peninggalan-peninggalannya bisa kita tahu. Mungkin seperti yang ada di depan kita ini. Ya. Ini apa ini, Kang? Ini kujang. Kujang ini kan lambang Salakadomas. Lalu ada keris, lambang Salakanegara. Nah, ini antara kujang dan keris ini nggak boleh dipisah. Kalau dipisah ini bahaya. Makanya Belanda ini memisah kujang dan keris. Kujang buat orang Sunda, keris buat orang Jawa. Ini kerjaannya Helbert de Jager,
ahli sandi Belanda. Makanya dia bikin Kidung Sundayana palsu tentang perang Bubat. Jadi perang Bubat itu sebenarnya nggak ada? Nggak ada, itu kisah palsu, kisah fiktif. Perang Bubat itu dibuat oleh ahli sandi Belanda Herbert de Jager. Dia bikin Kidung Sundayana palsu dalam rangka memecah belah Jawa dan Sunda, memecah belah Salaka Negara dan Salaka Domas, memecah belah Kujang dan Keris. Tapi emang seperti yang kita tahu sekarang bahwasannya kalau orang Sunda Jawa Barat senjatanya ya kujang. Ya. Jadi kalau orang Jawa Timur Jawa Tengah senjatanya ya keris. Gitu. Padahal semua raja Jawa dan raja Sunda itu pegang kujang, pegang keris. Contoh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya kujang Cakrabuana Lubang 9 dan punya keris Naga Runting. Oh iya benar, keris Naga Runting. Benar-benar. Ya kan? Ada. Lalu Raden Wijaya, pendiri Majapahit, beliau punya keris dan punya kujang. Ini kujang Majapahit, kujang Raden Wijaya. Oh, bentuknya juga seperti ini ya. Iya. Karena beliau ini kujang yang menjadi keris. Oh. Salaka Domas yang menjadi Salaka Negara. Rasi yang menjadi ratu. Pemimpin agama yang menjadi pemimpin pemerintahan. Ulama yang menjadi umaro. Oh, oke. Nah, di kujang sendiri itu kan banyak lobang-lobangnya itu, Kang. Itu punya makna sendiri. Punya makna. Jadi kalau kujang itu untuk strata sosial lewat lubang. Dia ada lubang 1, ada lubang 3, ada lubang 4, ada lubang 5, ada lubang 7, ada lubang 9. Lubang 1 itu buat guru agama. Lubang 3 itu buat puun. Puun itu kepala suku. Lubang 4 itu buat Prabu Anom, putra mahkota. Lubang 5 buat adipati, raja wilayah. Lubang 7 buat mantri dangda, perdana menteri. Dan wakil raja utama. Jadi wakil presiden lah. Wakil presiden saat ini. Kayak misalnya Pak Wapres nih. Ya, Wapres megang lubang 7, karena dia wakil raja utama. Nah, lubang 7 ini buat 2 orang, buat perdana menteri, mantri dangda, dan wakil raja utama. Nah, lubang 9 buat maharaja. Nah, seperti ini kan ini ya, ini lubang 9. Ini kepemilikan siapa ini, Kang? Ini di pasenya Kisunda. Kisunda yang awal muasalnya di sini itu. Iya, di pasenya Kisunda. Makanya yang saya bilang Siliwangi itu ada 3 golongan. Ada golongan rasi, ada golongan diwa, ada golongan waliullah. Ini makanya ada kujangnya Kisunda, ada kujangnya Prabu Kertawarman, Raja Tarumanegara ke-8, dan ada kujangnya Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jayadiwata Sangki Pemanarasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi. Ini pasenya beda-beda. Makanya kalau kita lihat nih, semakin kesini semakin kecil dia, ya? Makin kecil. Orang dulu itu begitu, karena orang dulunya besar, kujangnya besar. Makanya ini paling besar. Ini agak kecil, ini lebih kecil, karena paruh waktunya beda. Ini punyanya Kisunda, Mahaguru Sundalah yang Sang Hyang Sid alaihissalam. Ini punya Nabi Sid gitu. Nabi Sid, atau Kisunda, atau Narayana. Ini punyanya Prabu Kertawarman, Raja tahun ke-8. Ini punyanya Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Dari bahannya juga beda-beda. Bahannya beda-beda. Kalau ini dia ada 3 unsur meteorit, unsur uranium, dan unsur arsenik. Arsenik itu kan dia rajanya racun dan racun para raja. Iya. Ini juga sama, dia 3 unsur. Kalau yang ini 1 unsur, hanya meteorit. Jadi kalau meteorit itu ini yang hitamnya ini meteorit, yang putihnya ini dia ini uranium, yang agak kekuningannya itu arsenik. Itu begitu. Nah, kebetulan di sini saya juga bawa kujang ini dari turun temurun dari
bapak saya dikasih, bapak saya dari bapaknya dari terus dari turunannya. Nah, estafet ya. Estafet. Makanya saya mau coba liatin ke Kisantang kira-kira ini kujangnya dari mana, asalnya seperti apa, saya kurang tahu juga. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kujang lubang 4. Ya, 1 2 3 4. Ini buat Prabu Anom. Prabu Anom tuh putra mahkota. Jadi ya alhamdulillah Kang Aden udah ketahuan terahnya. Dulu leluhurnya Kang Aden itu pernah menjadi putra mahkota. Putra mahkota itu adalah calon raja. Jadi ini kalau saya lihat ini pasenya di zaman Prabu Nilakendra masih menjadi putra mahkota. Nilakendra itu Prabu yang keberapa? Prabu Nilakendra itu pasenya itu setelah Prabu Surawisesa, setelah Prabu Diwa Sakti, lalu ada Prabu Nilakendra. Di atasnya Prabu Pucuk Umun atau Prabu Raga Mulia. Ini termasuk tua. Dan ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita pegang lubang 4, itu jelas bahwa ini dulu yang pegang putra mahkota, Prabu Anom. Prabu Anom waktu masih kecil, dia masih jadi putra mahkota. Setelah dewasa, dia pegang lubang 5, Adipati Raja Wilayah. Karena masih ada Maharaja. Nah, setelah Maharaja meninggal, dia pegang lubang 9 menjadi Maharaja. Oh, oke. Itu begitu. Iya. Jadi, ini bahannya apa nih, Kang? Ini bahannya yang saya lihat ada kandungan meteoritnya. Ini ada kandungan uraniumnya ini. Oh, yang putih itu ya. Ini ada kandungan uraniumnya. Tapi ini nggak ada kandungan arseniknya. Karena ini buat Prabu Anom. Jadi dia nggak boleh ada arsenik di situ, takut bahaya. Arsenik itu kan racun para raja dan rajanya racun. Takut salah gunain. Nanti bahaya kalau kena ke tangan apa bahaya. Jadi ini karena ini punya Prabu Anom, ini masih 2 unsur, yaitu meteorit dan uranium. Tidak ada arseniknya, racunnya. Kalau dia sudah dewasa, dia calon adipati, pegang lubang 5, begitu. Seperti ini nih. Maaf, saya ambil. Nah, ini. Nah, setelah beliau ini masih belum dewasa, masih jadi putra mahkota. Setelah dewasa dia pegang lubang 5. Lubang 5 ya. Ya, lubang 5. Jadi adipati raja wilayah seperti Prabu Surawisesa itu. Prabu Surawisesa itu waktu masih kecil pegang lubang 4. Setelah dewasa jadi adipati raja wilayah. Setelah Maharaja meninggal, Prabu Siliwangi, beliau pegang lubang 9. Iya. Itu begitu. Dia nggak bakal pegang lubang 9 kalau dia bukan adipati. Dia nggak bakal adipati kalau dia bukan Prabu Anom. Estafetnya begitu. Oh, iya. Saya baru tahu nih di sini, makanya dibongkar. Terima kasih banget ya. Jadi saya tahu sebenarnya ini saya disuruh pegang aja. Ini apaan Pak? Udah pegang aja, udah turun-temurunnya begitu. Nah, sejarahnya sendiri saya tidak tahu gitu. Nah, makanya inilah keberkahannya kita silaturahmi. Jadi kita tahu dong, jatuhnya leluhur kita dulu waktu dulunya itu jadi Prabu Anom, jadi putra mahkota. Setelah beliau sudah dewasa, dia jadi adipati. Setelah jadi adipati, jadi maharaja. Kan di Tatar Sunda ini ada 1 maharaja dan ada 48 adipati. Adipati itu kadipaten. Saat ini gubernur lah. Begitu. Jadi yang namanya putra mahkota, sebelum dia menjadi maharaja, dia dijadikan juga adipati. Supaya belajar negara ya. Kayak misalnya di zamannya Prabu Surawisesa ya, itu ada saudaranya beliau Prabu Surasowan, adipati Anten. Itu pegang di Banten. Banten itu asalnya adalah Anten. Makanya adipati Anten, Prabu Surasowan, itu kan saudaranya Prabu Surawisesa. Punya anak Ratu Kawung Anten. Nah, Ratu Kawung Anten ini yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga cucunya Prabu Siliwangi, tapi dari istri yang kedua, Ratunya Subarang binti Ageng Tapa. Kalau Ratu Kawung Anten cucunya Prabu Siliwangi dari istri yang pertama,
yaitu Ratu Kentring Manik Mayang Sunda binti Prabu Susuk Tunggal. Ini cucu sama cucu, cuma beda nenek dinikahin. Ratu Kawung Anten menikah dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak Ratu Wulung Ayu yang dinikahkan oleh Raden Fathahilah, mendirikan Jayakarta. Lalu Sultan Hasanuddin Al-Bantani mendirikan Kesultanan Banten. Makanya di situ istananya masih bernama Istana Srosohan karena disebut kepada istananya nama kakeknya beliau, yaitu Prabu Srosohan lewat neneknya beliau, yaitu Ratu Kawung Anten, anaknya Adipati Anten. Jadi luar biasa kalau antum pegang lobang 4 putra mahkota. Cuman masalahnya rajanya udah nggak ada. Jangan khawatir. Siklus kehidupan itu berjalan. Iya. Siklus kehidupan itu berjalan. Iya. Ada siklus secara Islami yang disebut tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada siklus tentang cokro-manggilingan. Kalau bahasa Sundanya cakra-manggilingan. Ini siklus kehidupan. Kita jangan lebih jauh dulu ke sono karena tema kita adalah negara. Jadi kita lebih ngomongin soal negara. Nah, mengenai lambang-lambang yang lain yang ada di Indonesia itu berkaitan erat dengan apa sebenarnya? Semua berkaitan dengan ajaran leluhur. Kayak tadi nggak taunya merah putih ini adalah Adam dan Hawa. Putih itu ibu. Hawa, Sayyidah Siti Hawa. Merah itu Nabi Adam. Lingga. Ya. Naga dan Ra. Naga itu putih, air, ya. Ibu, Sayyidah Siti Hawa. Ra itu Eyang Sastra. Jadi sebenarnya bisa dikesimpulan kalau misalnya Pulau Jawa lah. Pulau Jawa berarti dari satu keturunan yang sama tentunya. Jadi bisa dibilang orang Jawa adalah orang Sunda adalah orang Jawa. Betul. Karena Jawa dan Sunda itu menggunakan bahasa Kawi. Makanya dulu ada Jawa Kawi, ada Sunda Kawi. Wana jadi Wono, Mangga jadi Monggo, Rama jadi Romo. Ini kan cuma masalah lahjah, penyebutan. Tapi ini satu bahasa Kawi. Itu begitu. Terus kenapa kayak misalnya kalau saya ya pribadi suka dibilangin sama orang tua dulu, jangan nikah sama orang Jawa. Kalau kamu laki-laki, nanti perempuannya Jawa kita kalah. Kecuali kitanya perempuan, dianya laki-laki, kita menang. Itu sebenarnya bahasa itu turunnya munculnya di kapan? Itu muncul setelah adanya kisah palsu tentang perang Bubat yang dibikin oleh Helbert de Jager pada tahun 1682. Dia bikin Kidung Sundaina palsu. Itu dalam rangka memecah belah Jawa dan Sunda. Jadi supaya orang Sunda ngeliat orang Jawa sebel, orang Jawa ngeliat orang Sunda sebel. Karena kalau dia ini kawin, ini bahaya. Belanda paling takut kalau Jawa sama Sunda kawin. Kenapa takutnya? Kalau kawin itu anaknya jadi luar biasa. Contoh ya, perkawinan Raden Purbakawasa bin Sang Luma Prabu Purbakawasa dengan Ratu Boko. Itu menjadi negeri Sabah. Lalu pernikahan Pangeran Galuh dengan Putri Kalingga, punya anak Raden Sanjaya, mendirikan Mataram kuno. Lalu pernikahan Pangeran Sunda dengan Putri Singosari, punya anak Raden Wijaya, mendirikan Majapahit. Nah, ini Belanda tahu, wah bahaya nih kalau Sunda sama Jawa kawin. Jangan sampai dia kawin, bikin dia pada kesel. Karena kalau kawin, anaknya itu minimal cerdas. Saya alhamdulillah nih, bapak saya Sunda, ibu saya Jawa. Ibu saya Jawa. Cerdas banget, semuanya dia hafal ada di sini. Ibu saya Jawa Tengah. Saya makanya alhamdulillah ini penyatuan Naga dan Ra, Jawa dan Sunda, Kujang dan Kris. Ini juga buat informasi juga buat sahabat AB Channel. Jadi Kisantang Salakadomas ini salah satu cicit dari Syekh Muhammad Yusuf, salah satu ulama besar yang ada di daerah Depok ya. Nah,
beliau juga sedikit ngebahas nih masih soal negara. Misalnya negara kecilnya misalnya Depok. Depok itu kata dari mana asalnya Depok? Banyak orang masih nggak jelas tentang sejarah Depok Ya. sebenarnya. Jadi Depok itu kan dipakai oleh Belanda dengan makna dia, ya. Tapi Depok itu di pas kerajaan itu Padepokan, karena ini adalah Padepokan dulunya. Nah, di masa megalitikum Depok itu adalah Dapaka. Oh, Dapaka. Dapaka. Da itu keagungan, Pa itu tempat, Ka itu menuju. Jadi Depok adalah Dapaka. Dapaka adalah kapada. Jadi tempat menuju keagungan. Oh, makanya setiap orang dari Cirebon mau ke Bogor pasti lewatin sini karena ini tempat menuju keagungan Tempat itu, menuju keagungan. ke Gunung Salak, Iya, ke gunung mana itu gitu. begitu. Oh, oke. Ini baru lagi informasi baru lagi yang kita dapetin. Dan jangan salah, ini terbukti ya, kayak Dandim Depok, Polres Depok. Kalau dia mengejabat di Depok, karirnya itu bagus. Dulu misalnya Kapolres Depok, Pak Gatot, jadi Wakapolri. Pak Adrius ya, jadi bintang 3 juga. Begitu juga Dandim. Pokoknya Depok ini berkah lah, karena tempat menuju keagungan. Oh, saya jadi warga Depok, insya Allah saya menuju keagungan juga ya. Amin, insya Allah. Bro, terima kasih banget nih buat Kisantang udah ngobrolin tentang negara. Mungkin ada sedikit petuah kecil atau kesimpulan kecil dari Kisantang mengenai tema kita kali ini yaitu tentang negara, bisa disampaikan ke teman-teman di sini. Ya, saya mohon kepada kawan-kawan ya, jangan lupa tentang lambang negara kita, merah dan putih itu. Itu adalah lambang Nabi Adam dan Sayyidah Siti Hawa, lambang bapak dan ibu. Jadi kita mesti selalu ingat itu. Jangan kita nggak mau hormat sama merah putih, itu kita hormat sama orang tua kita, sama bapak ibu kita. Begitu kan, ridhollahi fi ridho walidaini wasutullahi fi suti walidaini. Itu penghormatan kepada bapak dan ibu. Bukannya kita nggak sujud sama bendera kok, tapi kita menghormat kepada lambang negara kita. Anggatannya lambang negara kita itu filosofinya sangat luas. Itu adalah bapak ibu, Nabi Adam, Sayyidah Siti Hawa, merah dan putih, lingga dan yoni, ibu dan bapak. Yang pasti jangan pernah lupakan sejarah. Dan kalau kita selalu berantem mengenai senjata keris, senjata kujang, jangan pernah bermasalahkan, tapi cari kenapa hal itu bisa terjadi. Seperti tadi Kisantang bilang bahwasannya zaman dulu kujang sama keris itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa sekarang dipisahkan? Nah, itu jadi pertanyaan kita tuh. Dan kita harus balik lagi ke sejarah, jangan sampai kita mau dipecah belah gitu. Betul. Kalau kita mengikuti ego, kita kemakan hoax. Iya. Ya kan? Orang Sunda kujang, orang Jawa keris. Lah, padahal Prabu Siliwangi punya naga runting, keris naga runting. Ya, Raden Wijaya punya kujang. Karena memang beliau itu rasi yang menjadi ratu, kujang yang menjadi keris. Salaka Domas yang menjadi salaka negara. Ini yang kita kadang-kadang nggak mau mengupas sejarah, kita kena hoax. Iya. Makanya kita minta banget buat teman-teman sahabat AB Channel, jangan gampang termakan isu lah. Yang pasti kita harus cari tahu, ikro, bacalah sekeliling kita, perdalam sejarahnya, karena orang yang mengenal sejarah adalah orang yang orang yang paling bagus adalah orang yang mengenal sejarahnya gitu kan. Baiklah kalau gitu, Kisantang terima kasih banget. Sama-sama. Sahabat AB Channel, masih banyak episode-episode lainnya bersama Kisantang Salaka Domas. Tapi untuk episode kali ini kita selesaikan dulu tentang negara. Silakan di komen di bawah, mungkin ada pertanyaan apapun nanti saya akan coba sampaikan ke Kisantang. Jangan lupa like juga, di subscribe juga, di share juga kalau perlu, karena ini adalah sebuah wawasan yang bisa menambah wawasan kita mengenai sejarah Nusantara tentunya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.